Shalom. Mari di saat yang indah ini, mari kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam segala keadaan kita. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar kasih setia-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu, bahwasannya kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Syukur, Kaulah kuatku, Kaulah penolongku, Kaulah perlindunganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirman buat kami, biarlah firman-Mu menguatkan kami dan mengingatkan kami, menegur dan menghibur kami,
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Ya, malam ini saya akan share tentang love, kasih, kingdom love, kingdom values, berbicara tentang love. Ya, ada beberapa hal tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama berbicara mengenai kasih. Ya, kita lihat dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 8 dan ayat 16. Ya, ayat 4 dan ayat 16 berbicara tentang kingdom values, berbicara nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama, love, kasih. Ya, nanti saya akan bicara tentang LIGHT, ya, light. Dan berbicara mengenai love, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu ayat yang ke-16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, Allah adalah kasih. Dan ini yang luar biasa, bahwa Allah merupakan sumber kasih. Dan ketika kita tinggal di dalam Allah, berarti kita memiliki kasih. Pastikan kekasih Tuhan, semua Anda tinggal di dalam Allah. Ketika kita tinggal di dalam Allah, maka kita memiliki kasih. Nah, hal yang pertama, apa itu kasih? Apa itu cinta? Ya, kalau film ada yang punya judul, Ada Apa Dengan Cinta. Tapi ini berbicara mengenai cinta. Apa itu cinta? Apa itu kasih? Ya, dari kata yang sama, love, kasih, agape. Yang dimaksudkan di sini adalah agape, kasih ilahi, kasih tanpa syarat, kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Kemudian kasih ternyata ada juga kasih yang lain, tetapi yang nanti kita bahas adalah agape, ya, yaitu kasih Allah. Nah, yang kedua adalah storge, yaitu kasih ikatan darah. Ikatan darah kakak adik dalam keluarga, ya. Nah, inilah storge. Kemudian phileo, kasih persaudaraan, ya. Jadi persahabatan, persaudaraan, inilah yang namanya philia. Kemudian eros, itu kasih terhadap lawan jenis. Kemudian kalau yang sesama jenis, nah itulah yang namanya salah kaprah. Kasih terhadap lawan jenis, itulah yang namanya eros. Dan masing-masing manusia bisa memiliki kasih yang demikian ini. Agape, storge, philia, dan eros. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah agape. Nah, Allah itu kasih, namun kasih bukan Allah. God is love, but love is not God. Ya, jadi kasih itu bukanlah Allah. Allah itu kasih. Allah yang memiliki kasih. Di dalam Allah ada kasih, dan kalau kita tinggal di dalam Allah, kita memiliki kasih. Kita menikmati kasih. Nah, bagaimana melakukan kasih? Ini yang kedua yang perlu kita pelajari dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini adalah yang namanya tindakan kasih dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Tapi kalau kita mau lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kasih adalah hal yang mutlak. Ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing.
sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih adalah hal yang mutlak. Kalau kita memiliki kasih karena kita tinggal di dalam Allah, dan kasih Allah yang menguasai kehidupan kita, itu yang memampukan kita mengutamakan kasih di atas segalanya. Dan kalau kita mengutamakan kasih di atas segalanya, itu artinya kita tinggal di dalam Allah. Dan yang kedua, berbicara mengenai kasih, kasih itu kekal dan tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, perhatikan ya, kasih tidak berkesudahan. Artinya landasan kehidupan kita adalah kasih. Di dalam Allah ada kasih, dan kasih itu adalah manifestasi dari Allah sendiri. Dan kita lihat, nubuat akan berakhir. Karena ketika kita berjumpa wajah dengan Tuhan, maka nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, semua berhenti, berakhir, tapi hanya kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan. Sehingga kita tidak bisa lagi, hari ini tidak bisa lagi menyombongkan karunia yang kita miliki. Bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, bisa berbahasa malaikat sekalipun, pengetahuan yang luar biasa, kepandaian yang luar biasa. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dari semua yang tertinggal dalam kehidupan kita, tinggal IPK, iman, pengharapan, kasih, dan kasihlah yang terbesar. Apakah saudara sudah memiliki kasih? Kasih yang kita sudah pelajari, perhatikan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Tindakan kasih. Di dalam tindakan kasih ada banyak hal kita bisa pelajari, dan kita memang belum sempurna. Ayo terus, saya dan saudara semua sama-sama belajar untuk tinggal di dalam Allah dan memiliki kasih Allah, dan praktekkan dari rumah kita sampai kepada orang-orang yang bersama dengan kita dan juga orang-orang lain. Termasuk di dalam kasih ada pengampunan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa, biarlah kasih Allah memenuhi kami. Kasih Allah memulihkan kami. Kasih Allah menguasai kami. Sehingga pengampunan-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Dan seperti Tuhan sudah mengampuni kami, kami pun belajar mengampuni orang lain. Dan sedapat-dapatnya kami berdamai dengan semua orang. Malam ini ya Tuhan, hamba berdoa, perdamaikan para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami. Biarlah mereka memiliki kasih Allah dan tinggal bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, sehingga mengalirlah pengampunan, mengalirlah pemulihan. Dan kami bersyukur, kami berdoa, Tuhan lawat setiap kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami. Tuhan menyembuhkan baik luka hati, luka batin, termasuk sakit penyakit yang mereka derita. Kami berdoa, Tuhan memberkati pergumulan kehidupan mereka. Dan kami berdoa pula pekerjaan mereka, baik sebagai pemimpin, karyawan, Tuhan sudah memberkati pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka pun Tuhan berkati. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia berjalan dalam rencana Tuhan. Lewat kepemimpinan Presiden Jokowi, Tuhan memberkati Indonesia, memulihkan Indonesia. Rancangan-Mu buat Indonesia jadi dalam nama Yesus. Kami berdoa pula, biarlah
di mana kami tinggal, baik yang ada di Jajak, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Indonesia maupun di berbagai negeri. Tuhan lawat kami. Demikian pula hari-hari ini ketika gelombang kedua COVID-19 sedang melanda dunia, biarlah kami waspada, bijaksana, tetap teguh hati kami menghadapi setiap badai kehidupan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hikmat-Mu turun atas kami dan kasih-Mu yang berlimpah menguasai kehidupan kami. Sekarang kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah segala berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turun atas kami, memenuhi kami, dan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap hidup di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati.